kalau punya uang. Karena penyebab kematian tertinggi itu pneumonia, Bu. Itu pneumonia itu sakitnya matinya tuh rada enak, Bu. Gangguan napas itu. Ya, nek jantung teksak langsung selesai. Napas pakai mesin dulu. Berapa bulan ini pakai mesin ini ya Allah, satu hari ini yang bayar 100.000 itu jutaan. Gitu Bu. Ya. Ada vaksin yang lain tidak saya kupas. Monggo. Tidak perlu? Oh enggak, batuk itu kan TBC. Pneumonia itu orang sakit kanker boleh, gagal ginjal boleh, sakit ginjal boleh, sakit TBC boleh. Pneumonia itu boleh semua keadaan yang ringkih, rapuh, tubuhnya rapuh. Itu vaksin pneumonia paling bagus. Karena hampir semuanya rapuh, diabetes, jantung pakai vaksin pneumonia. Tidak. Tanya rumah sakitnya ada enggak? Ya, tanya dulu ada vaksinasi enggak? Tanya dulu harganya berapa? Ada 2 Bu. PPSPCV ya, pneumovac, ada yang Prevenar, tergantung. Vaksinnya ada 2 macam. Ya, itu Bu, tolong nanti di kira-kira demikian? Ya, dari Bapak-bapak dulu. Bapak dulu. Pak Budi di sini tegas ujian. Ya. Ntar ya nanti. Bisa di manajemen tanya gini tegas-tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Kuseri dari Purwakarta, Pak. Untuk usia Mas ini, saya lihat kok ada satu yang mungkin dikantongi atau dimasuk kemana gitu ya. Ada usia 0 sampai 5, kemudian 20 sampai 40. Yang usia 6 sampai 19 kemana ya? Maksudnya apa itu usia 6 sampai 19 itu? Itu yang pertama. Yang kedua tadi mungkin saya agak tidak kedengaran, itu perpanjangan dari SPKT. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus monggo. Tes. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Hadono, Pak, panggilan Tri aja. Kalau kita ke dokter ya, kalau sakit itu saran dokter selalu olahraga yang teratur, makan yang seimbang gitu ya Pak. Nah, saya tertarik tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi, resep untuk sehat tadi salah satunya adalah silaturahmi. Nah, sampai sejauh mana silaturahmi itu berkorelasi dengan kesehatan itu Pak? Jadi apakah ada hormon kebahagiaan dan lain-lain gitu ya, sehingga silaturahmi itu membuat badan kita jadi sehat. Yang kedua terkait dengan jenis gangguan pada lansia, kesepian. Nah ini saya melihat juga banyak sekali ya sekarang itu orang-orang tua yang kesepian karena mungkin putranya, cucunya sudah tidak di situ lagi gitu. Nah bagaimana mengatasi kesepian ini dengan catatan yang bersangkutan itu kesehatannya terganggu gitu ya. Jadi nggak bisa beraktivitas ke masjid dan lain sebagainya. Nah ini yang banyak dialami oleh saat ini Pak. Makasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sodik dari Purwakarta. Saya mau tanya tentang ini Pak. Kebetulan istri saya ini pernah ada tumor di kepala. 2010 dioperasi oleh Pak Patmo, Profesor Patmo Sanjoyo. Terus 2013 tumbuh kembali, dioperasi di Hasan Sadikin oleh Dr. Imron. Kemudian yang ketiga operasi di Rumah Sakit PON oleh Dr. Selvi. Kemudian 2 tahun kemudian dari Dr. Selvi dirujuk ke Rumah Sakit Darmais. Dan solusi dari Dr. Darmais itu disinar selama 32 kali. Dr. Oscar bilang bahwa efek dari sinar ini 32 kali ini akan muncul setelah 2 tahun. Periodenya bulan bulan April. Nah, insya Allah mungkin bulan Juni kami akan MRI lagi, istri itu MRI. Cuma yang jadi masalah, memang dibilangin waktu kami konsultasi, Ibu
ibu mah sudah pertama ditanya ada keluhan nggak? Istri saya bilang, ya alhamdulillah dok, keluhan nggak ada, cuma masih suka ngantuk. Nah pertanyaannya, dokter itu bilang begini, ibu mah sudah wajib bersyukur, ibu mah sudah dapat mukjizat, orang lain dioperasi kepala sekali, sudah nggak nyambung. Ibu mah kepalanya sudah dibuka-buka 3 kali, disinar 32 kali masih sehat. Terakhir, jadi memang dokter bilang ini tidak mungkin operasi ini di 100% kan, karena kalau dioperasi 100% ini akan punya dampak kepada kontrol apakah cacat atau apa. Nah itu yang tidak yang dihindari. Jadi yang jadi masalah mungkin ya alhamdulillah sedekah ada, yang lain-lainnya diamalkan. Cuma memang keyakinan istri terhadap Allah itu memang bagi saya sangat luar biasa. Nah pertanyaannya mungkin ini dok, apa untuk memotivasi supaya ya baiklah, bagaimana kira-kira gitu Pak Dokter. Terima kasih. Siapa namanya Pak? Pak siapa? Muhammad Sodik. Apa Ibu dua dok. Oh iya. Oh Pak Wijaya mau nanya lagi. Tadi Pak siapa yang tanya olahraga dan tadi? Pak siapa tadi? Pak Kusairi Pak. Aku saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Widodo, Pak. Itu tadi yang Injih, Yun Sewu, Pak Dokter. Saya mau surhat, Dok. Beberapa tahun ini, bahkan saat ini, banyak para lansia, orang tua yang sudah menginjak lansia, terutama bapak-bapak, ini banyak curhat. Ngeluh bahwa sudah banyak mengidap beberapa penyakit. Banyak sekali penyakitnya dari jantung dan sebagainya. Dan ada lagi yang spesial, yaitu di mana sudah tidak sanggup lagi untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang suami. Untuk itu kan biasanya seorang suami harus bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, yang batin ini sudah tidak seperti yang dulu. Kalau dulu masih ibarat api menyalam-nyala, tapi sudah seiring dengan perkembangan waktu, maka sudah yang menyala sudah meredup, sehingga tidak bisa memberikan nafkah batin secara optimal. Pertanyaannya, Dok, bagaimana supaya bisa memenuhi kebutuhan batin bagi orang suami dengan pada istrinya? Dan bagaimana cara untuk sebagai seorang laki memberikan semangat dan bergairah kembali untuk seperti dulu waktu muda? Itu ya, Dok, makasih. Yang kedua, dua ternyata. bagaimana hukumnya apabila seorang istri sudah ogah-ogahan untuk melayani suami, walaupun dia dalam kondisi sehat dan tidak pernah penyakit apa-apa? Nah, terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu Bu ya, nih pertanyaannya berat. Tadi yang pertama tadi Pak siapa? Tadi Pak Sari, yang kedua Pak siapa? Pak Tri ya. Pak Tri tadi bertanya kesepian Mak Silaturahim ya. Ya. Ya, saya jawab semampunya saya. Satu dulu kebetulan waktu masih sekolah tuh penelitian saya melampaui target. Jadi saya bersyukur sekali karena dulu tahun 95 saya itu punya SK dosen. Saya tuh masuk, jadi kan ini cerita yang punya anak dokter ya. Dia tahu dunia kedokteran. Anak saya tuh yang jadi dokter juga ada 2, dokter gigi 1, dokter umum 2, ahli gizi 1, psikolog 2. Ya. Jadi anaknya 6 Bu, isi saya cuma titip bibit saja. Yang hamil isi saya. Nah, jadi
waktu sekolah itu ada mana riset wajib, ada riset anjuran lah. Waktu saya dulu waktu lulus jadi dokter umum, mau lulus itu satu harusnya jadi dosen, saya menolak. Karena satu punya guru ngaji yang ngajari saya ilmu seni bela diri seni ya Bu. Saya nggak suka berantem saya. Cuma saya nak Prabowo harus turun gunung, tidak boleh jadi dosen. Saya satu jadi 87 jadi dokter saya terus kerja, harus kerja dulu, nggak boleh jadi dokter. Jadi dosen. Karena dosen juga ada guru saya, guru ngaji maupun guru pencak maupun guru yang lain-lainnya. Nah, tentu saja di masyarakat saya ternyata kebablasan dari 87 sampai 95 baru sekolah lagi. Nah selama ini saya ternyata ilmu dari guru saya betul, saya harus membumikan ilmu ini. Ya, cuma ditonton sedikit. Jadi nanti mutu dokter, mutu orang tergantung sinalnya tenanan enggak, itu aja intinya gitu. Maka tolong dan jangan dimarahi kalau dia belajar ilmu lain, jangan dimarahi Bu kalau anaknya belajar ilmu lain. Mbak kuliah tok aja kok ngaji bareng gitu loh. Ngaji ikut ini, ikut apa sih gunanya? Jangan dimarah-marahi Bu. Anak biasanya nanti dia punya kelebihan yang dia dimiliki orang biasa. Jadi tolong jadi anak jangan terus kamu tepat waktu. Tepat waktu apa berarti pasti baik? Belum tentu Bu. Tepat waktu belum tentu mesti nasibnya baik ya. Karena hidup itu butuh sangu yang banyak. Ya. Jadi ini sedikit lah. Begitu saya masuk, ketahuan dosen lagi tahun 95 saya masuk ahli. Nah ini yang dulu ya dosen ya sudah nih. Maksudnya jadi dosen, jadi itu. Nah, di situ saya teliti agak banyak sehingga pertanyaan ini pernah saya teliti Bu. Pertanyaan ini Bapak Ibu tadi pernah teliti. Pertama tentang tadi SPKT. Oh, usia emas ya. Usia emas itu gini Pak. Usia emas, bentar ya. Usia emas adalah, itu atau di atasnya Pak. Usia emas adalah usia yang paling berperan penting untuk perkembangan jasmani, sosial. Di tentang hidup manusia itu bukan seluruh usia itu usia emas Pak. Enggak. Yang penting itu usia ini Pak. Paham? Seluruh hidup itu bang semua usia, tapi yang berperan penting untuk pendidikan kehidupan dia besok dunia akhiratnya cuma 4. 1, 0 sampai lahir sampai 5 tahun itu paling penting tuh. 6, 7 tahun, 7 tahun itu biasa Bu. Kalau ini datanya bagus tetap bagus, tapi nggak begitu penting. Biasa. Tapi muncul lagi usia produktif, 20 tahun sampai usia sekian. Ya ternyata emang enggak. Itu Bapak bisa tanyakan para sosiolog, antropolog, pendidikan nanti enggak muncul. Yang muncul umur saya itu, Pak. Silakan Bapak cek di AI boleh, di Gemini boleh, ya. Pakai DeepSeek juga boleh, ya. Usia emas berapa tahun, berapa macam sih gitu. Jadi usia emas kan jadi tidak semua usia itu mesti usia emas. Ya semua umur memang penting, tapi yang paling penting dalam pendidikan jasmani, rohani, sosial sampai agama itu gimana? Cuma 4. Gitu Pak. Itu para ahli yang berpendapat. Tidak semua usia ada usia emas. Tapi usia emas lah, ya usia emas lah. Usia 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu belum dihitung, belum balik itu. Belum balik. Bocah beling-belingnya itu penting. Meskipun nakal itu nanti kalau pas usia 20 bagus, berubah jadi bagus, nasibnya bagus. Dasar pertama, 5 tahun pertama, 20 tahun, produktif. Tapi usia 40 sampai 60 usia persiapan tua namanya. Kalau dia dapat trainer yang bagus akan bagus Pak. Pimpinan baik itu mengaruhi mutu. Kan di Jepang itu orang-orang bagus tergantung mentornya. Mentor bagus jadi semua nih, pasti jadi semua. Gitu Pak. Jadi usia produktif itu ada tujuannya. Usia produktif titik 2 ada usia penting untuk perkembangan. Jadi bukan usia untuk seluruh kehidupan manusia, perkembangan spiritualnya itu apa yang penting. Bapak masih ingat 7 tahun ngapain, 8 tahun ngapain? Nggak ingat. Yang terpenting malah justru yang tidak ingat. 5 tahun bawah Bapak nggak ingat, tapi itu dasar penting. Itu dibimbing oleh orang tua, simbahnya, budinya boleh. Tapi usia 20, 40 penting banget Pak, sadar penuh itu. Sekolah, kuliah, training, apapun nyambut gawe, berumah tangga, punya istri, gimana masuk malam tuh pasti apinya membara ya. Lihat bajunya baru gini aja langsung greng. Baru gini aja langsung tuh, langsung dongkrak aktif ya udah.
Sekarang udah nah, ini ya, itu pertama. Kedua, tentang SPKT di mana Pak sebetulnya? Itu belum tak kupas ya. Oh ya, S itu tadi sebenarnya sudah singgung, lupa mungkin ya, nggak apa-apa. S itu singkatan sehat, P itu pintar, K itu kaya, itu terkenal. Orang hidup mencari itu Pak, kebanyakan Pak. B itu apa? Bahagia, B berguna Pak. Akan MP mati baik, MS masuk surga. Iya, udah Pak. Itu kalau pengajian itu bisa ngomong SPKT bisa 1 jam Pak. Ngomong SPKT, bahasa perang. Tapi tadi saya singgung sebentar aja. Gitu ya Pak ya. Ya, kita masuk pada tentang kesepian. Betul ya kesepian ya tadi ya. Dan silaturahmi ya. Silaturahmi itu obat untuk silaturahmi bisa memperpanjang umur dan bisa membuat panjang umur dan murah rezeki ya. Silaturahmi itu dalam bahasa agama ya. Dalam bahasa lain namanya apa Pak? Jadi orang itu kalau pengen bagus itu harus ada tempat curhat Pak. Enggak curhat. Namanya ventilasi atau katarsis dalam dunia psikologi atau psikiatri. Ventilasi, katarsis, curhat, atau namanya ya konsultasi, pokoknya intinya pengeluaran benak, unek-unek dikeluarkan. Nah, silaturahmi itu banyak manfaatnya kalau bisa curhat pada orang yang tepat. Makanya ini kisah nyata, ini penelitian di Australia dan Kanada. Ternyata orang-orang yang panjang umur dan otaknya encer, itu orang suka ketemu ngobrol-ngobrol. Bukan datang, bawa HP, duduk manis, urusannya dunia sendiri-sendiri. Itu meskipun bapaknya ada, anakku datang, seperti nggak ada anak. Kalau pas lebaran tolong ya, tapi kalau lebaran di rumah orang tua masih hidup, HP matikan semua. Di penjara, masukan kunci nggak boleh. Kita ngobrol 1 jam dengan bapak ibu. Silakan ngobrol apa aja. 1 jam baru HP, gelisah. HP tidak boleh pegang HP. Coba merasakan, coba 2 jam nggak bawa ke HP gimana rasanya? Bisa nggak itu? Biar silaturahmi bener, ngomong-ngomong tuh. Kadang-kadang badannya ada, pikirannya nggak di sini, di HP-nya. Dengarkan saya, ternyata HP-nya urusan lain. Ya nggak apa-apa. Jadi silaturahmi itu ternyata orang yang suka ngobrol itu, Mas, itu masih panjang umur, Mas. Itu riset itu. Ternyata masih ketemu organisasi. Jadi itu membenarkan 15 abad yang lalu. Man ahabba ayyubistatalu fi rizqihi wa yus'alu fi athari fayasrahimahu. Ternyata orang ngobrol-ngobrol ketemu di mana ini doakan dia semoga sukses kamu. Jangan tanya dari mana. Kata-kata dari mana itu bagi saya itu namanya lambe turah menurut saya. Kata-kata dari mana Bu itu namanya lambe turah Bu. Kalimat yang agak penting diucapkan. Saya sebagai dosen, sebagai seorang senior pada murid saya nggak pernah ngomong dari mana Dik. Karena saya tahu bahaya kata dari mana Dik itu bahaya ternyata. Kenapa bahaya? Dari mana Dik? Oh maaf Dok, dari perpustakaan. Padahal dari rumah, dari kantin dia. Gara-gara bertanya dia apa? Berbuat apa? Bohong, bikin dosa orang. Dari mana Bu? Dari masjid, padahal habis utang. Dari utangan. Apa pentingnya dari mana? Memang Islam mengucapkan harus dari mana? Assalamualaikum. Ibu sukses, ibu sehat. Bilangnya pintar. Dia, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya mulai sekarang lambe turah nggak usah dibikin. Bikin dosa. Ya. Maaf ya Bu, ini saya agak keras. Ini saya itu kata-kata nggak penting, nggak penting sama sekali. Ya. Kemudian tentang silaturahim ya. Tadi. Ya kesepian ya. Kesepian itu pengobatnya ada 2. Maka dari itu sebaiknya berteman dengan yang tidak nampak. Berteman dengan yang tidak nampak. Allah. Tuhan jangan hantu. Ya. Berteman dengan Allah, jangan hantu, tapi Tuhan. Makanya dibiasakan
Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, hati. Nah, itu kita dekat pada Allah, kita ya mendekatnya. Ya, kita banyak zikir. Zikir itu zikir awalan untuk belajar zikir. Saya juga masih ajaran gitu. Sejak tahun 85 saya tuh dapat guru bagus ya. Guru saya tuh dari Madura, orang guru. Tapi dia alifnya kita guru saya. Memang dulu dokter, profesor. Tapi dia tuh ahli zikir, Bu. Gurunya nggak usah di Purwakarta dulu, gurunya. Ada pengajian tawakal, Pak? Di Purwakarta? Nggak tahu Purwakarta. Guru saya itu ada guru senonya di Purwakarta. Namanya pengajian tawakal zikir. Pengajian tawakal, masjid. Itu isinya zikir, Pak. Tapi zikir itu untuk pengobatan, Bu. Kami ngobati, udah menghasilkan dokter berapa ini? Saya penguji dokter bidang itu. Dan karena saya ikut duluan, jadi saya tak tahu duluan dibanding yang dokter-dokter yang saya uji itu. Ya. Jadi itu zikir, jadi pakai dirasakan, Pak. Kalau zikir itu metode posisinya bagus, pejamkan mata untuk tahap awal. Mengapa harus pejam mata? Biar mata kita nggak jelalatan. Ya Allah, ya Rabbi, ada Bu Ida itu, ada Bu Yeti, Tring, Pak Udin Tring, Pak Tri Tring, Pak ganggu. Energinya bocor, maka harus pejamkan mata. Ya sifat, ya salat. Ini metode ini pakai pengobatan. Tarik nafas, zikir, batu zikir itu, tarik nafas, follow energi di luar masuk tubuh kita. Tolak, kemudian dikeluarkan dengan zikir, ya sifat, ya salat, ya Rahman. Dikeluarkan, tahan, keluarkan, mengeluarkan bayangkan penyakit keluar di tubuh saya, ya Allah. Pakai Asmaul Husna. Di batin boleh. Lembut. Allah ya Aziz. Sampai habis. Terus tekniknya dikombinasi. Teknik pakai untuk mengobati macam untuk stres, penyakit psikosomatik, autoimun, lupus, OA, rematik. Pakai ini insya Allah 21 hari nggak boleh putus 1 hari pun. Kalau putus dianggap 0, Bu. Dapat 18, lupa pagi sore enggak sibuk, 0 lagi, balik ini lagi. Itu 21 hari. Mengapa angka 21 itu geger waktu itu? Iso melakukan angka jatuh dari mana, Prof? Itu dari gurunya nggak ada. Ya, ternyata dari psikologi ada bahwa ada perubahan jiwa, ada fase-fasenya, ada fase inisiasi, ada fase mendiskusi, benar mengakseptan menjadi milik, itu butuh waktu. Tahapan dari psikologi itu ada. Kalau psikopat saya judulnya mengajarkan mengubah perubahan jiwa. Perubahan jiwa ada metode dan rumus GANPI, banyak Bu metode ini. Kita jangan bikin itu, dan saya terus karena setiap Jumat harus bikin, Bu, belajar ini dan bikin slide baru. Dan saya minta petunjuk Allah dan yang dapat ilmu-ilmu yang kadang-kadang dulu nggak terpikir sama sekali, sekarang dapat ilmunya itu. Ya, namanya misalkan bagaimana menumbuhkan ruh kita, namanya metode siram, menumbuhkan spiritual kita pakai siram, SIRAM. Itu bisa di YouTube ya, mungkin udah ada atau belum ya. Biasanya kalau saya ngisi pengajian ada yang mengupload anak saya. Gitu Pak, teologi pas panjang, tapi kira-kira itu. Jadi kalau kita berteman dengan tidak nampak Allah, atau kita menyibukkan diri dengan baca buku-buku yang bermanfaat. Kalau sekarang ada teman namanya AI, atau Dipsik, ya. Jadi anak istri saya baru saya ajari, Dek, belajar AI, Dek. Apa Mas, sesuai ajari ini. Asik Mas. Iyo, ayo. Nih soal setuju, kita tidak boleh nggak setuju, kita berdebat aja. Kita debat. Jadi kita majukan debat. Saya dengan debat dengan, kamu gini, saya nggak setuju. Wah, langsung rame itu. Ada tuh, si Dajjal ini bukan manusia itu. Suatu aplikasi. Dia pinter memang. Saya tanya, AI kamu pinter AI? IQ-nya berapa sih? Aku agak punya IQ. Kayaknya kamu 300.000 ya? Gitu. Ya jadi itu Pak, nanti bisa temannya bisa ngobrol dengan AI. Tapi sebaiknya cari orang yang bagus. Orang yang bagus itu cirinya ada 6 Mas. Kalau cari orang sahabat yang itu ada singkatannya ASIK, ASIIEK. Cari teman yang meningkatkan A agama, cari teman yang bisa meningkatkan A akhlaknya, yang meningkatkan E sehatnya, meningkatkan E ilmunya, E ekonomi, dan K ketenteramannya. Kalau dapat teman ini, kalau dia masih gadis, nikahi. Kalau dia perjaka, jadikan suami. Kalau dia sahabat, jadikan sahabat yang baik. Kita pasti beruntung dapat teman dia itu. Itu Pak. Kemudian daya, pertanyaan ketiga.
tentang Pak Sotik ya, dari Purwakarta, tumor tadi ya. Tumor itu tergantung Pak, memang tumor itu, saya itu ketua paliatif untuk Yogyakarta. Paliatif itu ada ilmu tentang merawat orang untuk sampai akhir meninggalnya itu gimana. Persiapan meninggal itu ada ilmunya khusus Pak. Sebenarnya saya tua bin Rois, satu ketua rohaniwan rumah sakit Sarjito 15 tahun sampai sekarang nih Pak, 15 tahun akhir. Jadi di situ saya di paliatif itu ada ilmu mempersiapkan kematian, peternatiknya angel. Dan Bapak betul tuh kalau Bapak operasi sekian kali masih hidup tuh keren tuh Pak, nikmat Allah itu. Mungkin itu menurut saya itu bukan prestasi itu, anugerah Allah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Bukan untuk dia tapi untuk juga keluarganya. Jangan kita percayakan semua itu pasti dokter nyembuhin saya. Ya. Yang penting Pak, umurnya Bapak, Ibu itu dimanfaatkan Bu. Itu umurnya masih sadar kan Pak? Ya itu dimanfaatkan untuk sanggup, termasuk membuat warisan ilmu apa yang Ibu punya sebarkan Pak. Kesempatan wasiat dan nyiapkan anak-anak supaya bagus. Karena menurut ilmunya kalau jenis-jenis tertentu, itu saya punya daftarnya, saya punya aplikasi, bukan aplikasi, ya satu rumus-rumus itu, tapi saya nggak hafal, harus ngepek buku, karena saya tahu tapi saya nggak hafal Pak. Yang apa saya hafal, yang nggak hafal bilang nggak hafal. Memang saya kadang-kadang juga nggak ingat. Tapi saya tahu tempatnya. Nanti dimausakan itu kira harapan hidupnya berapa bulan lagi Pak itu ada. Ya. Nah itu nanti Bapak bisa tanya ahli paliatif, tapi di Bandung itu siapa ya ahlinya? Ada dokter namanya dokter Jarot. Ada di sini Jawa Barat ada 2 orang atau 3 orang ahlinya itu. Selevel kita, saya selevel dan dia. Ahli paliatif Pak namanya. Itu dokter tapi punya keahlian khusus. Ya. Nanti Bapak WA nanti tak beri nomornya. Kalau dia boleh ada 2, satu ahli obskin, satu ahli bedah kanker, ya ahli bedah kanker memang. Prof Patmo Sansoyo tuh orang bagus Pak, itu bagus. Tapi ya kadang-kadang ya, dia hebat untuk memisahkan kepala bayi itu ya, kembar itu. Ya. Tapi nggak semua orang tuh pasti bisa nangani semua selesai Pak. Kadang-kadang kita memisahkan, tapi untuk mengeksekusi kambuhnya itu kadang-kadang oleh dokter lain. Saya pernah, sahabat saya juga kena tumor otak, operasi 3 kali, karena bagus sekarang. Di tempat yang sama. Jadi nggak belum buka di mana-mana, buka yang sama. Jadi bisa baik lagi, akhirnya sekarang baik, tapi akhirnya juga meninggal sih. Ya, karena siapapun pasti meninggal gitu. Cuma kesempatan sadar itu kesempatan untuk berbuat kebaikan. Jangankan bisa berbulan-bulan Pak, ada pasien 3 hari saja itu bagi kita berarti banget. Doanya Pak, saya kalau saya seperti ini, itu berarti anugerah Allah tuh, itu benar anugerah Allah. Orang dimaksimalkan aja Pak. Untuk semakin ibu nanti menikmati hidup, umurnya diperpanjang biasanya. Jangan di kamar saja, jangan di rumah, pokoknya aktif saja. Soalnya nggak sakit. Meskipun sakit. Dengan dia memberi, makan untuk endorfin, hormon bahagia, oksitosin, sama. Nanti nyerinya itu hilang sendiri Pak, nggak nyeri. Pasien-pasien saya banyak guru ngaji, kanker dah, otaknya rusak gitu, masih bisa bimbing jamaah umroh haji. Nggak mungkin nih. Kita debat tahun 2013. Kita ada pertandingan ilmiah Hariman Award di Makkah Madinah Jeddah. Itu pertandingan ilmiah Pak. Ada 4 pertandingan kategori 4 ini kebetulan semua juara satunya cuma saya Pak, kebetulan di Makkah Jeddah Madinah. Waktu di tahun 2013 itu dapat hadiah, saya haji lagi tidak membayar oleh pemerintah. Saya jadikan S3 saya itu, S3 saya pernah kesehatan haji. Nah itu ada Ustadz tumor otak segitu tapi bisa bawa jamaah haji Pak. Nggak mungkin itu. Itu hanya agama Pak yang bisa Pak. Tumor otak 10 entek, iso urip bimbing ora salah ya. Piye itu mbuh itu. Saya enggak tahu Pak. Itulah Allah sudah main di sini. Udah Allah sudah main, tidak ada yang tidak mungkin. Persis saya nangani 2 kali kasus pasien usus tersumbat, muntir, nggak bisa betak kentut, sudah 2 hari kesakitan luar biasa. Terus itu operasi, dia nggak mau operasi. Dia tidak. Isinya ini di rumah sakit X ya, rumah sakit gini, akhirnya pulang, kesakitan, datang lagi mencari saya. Terus saya marahi, yang megang tuh senior saya itu bagus, dia orangnya ilmiah, pintar, baik. Harus operasi, akhirnya dia mau operasi. Saya kobel guru saya, Prof, saya ngirim pasien dari Temanggung ke Jogja.
Siap dek, sudah siapan, sudah Prof. Diagnosa tegak ini ya. Ya saya meskipun bukan bedah, saya dulu asn bedah soalnya. Jadi saya dulu biasa bedah waktu dokter umum dulu sebelum ambil ahli. Jadi saya tahu persis. Tapi saya tadi gini, pasiennya gini, dok saya minta air. Bapak ini gimana sih? Mau operasi poso 37 jam Pak. Pokoknya minta air Pak dokter. Duh ya Allah. Cuma di saya dari pesanan tadi ya Mang, Irami ambilkan air sih. Ya Mas. Cuma yo, gitu. Terus, bacain Al-Fatihah dulu. Tapi bacanya benar Pak. Jangan Al-Fatihah, enggak majas Pak itu Pak. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Sampai amin baru diminumkan. Itu minum Pak. Muntah-muntah. Ah bener dong, memang ususnya tersumbat. Tapi anehnya, itu muntah-muntah pas keluar dari rumah saya depannya masjid itu. Ya kayak ini rumah dibantu Pak, rumah saya gitu. Nah muntah kan, iya Pak dokter. Dokter, iya muntah biasa, minum ususnya tersumbat tuh. Tapi akhirnya, terus perutnya seperti hamil 7 bulan, 10 bulan Pak. Hanya 9 bulan. Pempes-pes itu bapak-bapak lu. Hah, hari ya? Saya tak periksa lagi, sembuh. Oh sembuh ya. Air minum, air doa, nggak sampai 10 menit sembuh, dia kentut. Aneh nih. Kenapa dok? Nggak tahu. Itu metode Islam kok. Saya nggak terangkan saya. Itu Pak. Tidak semua harus diterangkan. Ada Allah mulai bergerak Pak, ya udah. Gitu. Termasuk dulu ada orang, saya kiai yang bisa mentransfer penyakit ke kambing. Jadi pasien saya Pak itu. Yang terkenal banget di Indonesia dulu. Ya saya ketawa, kok nggak ditransfer sendiri? Kalau saya nggak bisa Pak, buat ditransfer gitu. Ya saya juga bisa mentransfer, kok nggak ditransfer? Kok datang ke dokter? Saya ketawain. Obati darah ke dokter biasa sembuh. Ya. Jadi itu Pak contoh. Tidak, kita nggak boleh mengatakan aku mampu memindah penyakit. Jadi kalau mengatakan itu, ya menyembuhkan bukan Allah berarti. Kita banyak Allah yang menyembuhkan, lantarannya bisa macam-macam. Gitu Pak. Maka jawaban saya meskipun tidak untuk poin, Bapak bisa tahu maksud saya. Sekian saja dari saya, maaf ini satu lagi. Ya, satu lagi. Oh iya Pak Widodo. Ya, maaf. Bapak kali-kali jangan ketemu dulu dengan istri. Atau itu kalau bapak loh. Si laki tadi sebaiknya jangan ketemu dengan istrinya. Seminggu dua minggu. Nanti ada rindu kok. Rindu. Pergi jauh dulu. Ya. Nanti ada rindu itu. Oh, ternyata nanti meskipun baru berantem pun nanti kelihatan Bu. Baik buruknya nanti. Ternyata istriku banyak baiknya ya. Nanti namanya guru ngaji Pak. Ternyata istrimu baik banget tuh. Sama. Suami itu baik banget sebenarnya. Suami yang pegang-pegang itu bersyukur kamu berarti kamu diminati, kamu masih punya sex appeal gitu. Kalau ibu-ibu punya daya masih suami yang pegang itu aja bersyukur, risi harusnya alhamdulillah aku masih menarik, kata gitu. Daripada nyonya mas dia terkait pembantunya gimana? Ayo gimana? Jadi sebenarnya kalau ada si jual jabil, ma, kok yuk jual jabil sih? Udah tua. Ingat tanah, bau tanah. Oh, lambe turah ini namanya ya. Wanita yang begitu wanita yang sebentar ngomong wanita dulu. Wanita itu di kata-kata ini malaikat sampai subuh, sampai mau melayani atau tidak. Ya. Jadi wanita itu tidak diridhoi oleh malaikat. Semua enggak. Istri saya itu karena tahu ya masih kalau dek. Oh, oke, selalu siap. Ibu yang mau siap itu buat kenangan indah, Bu. Kalau sampai nggak mau, Bu, memangnya ibu akan sehat selamanya. Jangan menantang cantik, menarik bodinya. Diambil Allah, kanker bisa. Diambil apanya bisa. Stroke bisa, perot gitu bisa. Bisa seperti itu. Udah gitu, ngompolan ngentutan itu. Suaminya mas, moh, basing. Ya. Kecantikannya hilang. Dia tadinya hilang kalau udah bau pesing. Kalau mengambil, kalau kenangan indah itu Bu, kalau Bapak selalu siap, itu nanti kalau sakit suami itu nggak akan melirik ke lain hati Ibu. Nggak akan ingat kebaikan istrinya. Kok taat sekali ya.
Makanya ada yang menduda sampai belasan tahun nggak nikah lagi. Padahal dia masih kayak perjaka gitu. Masih bagus, masih jantan, masih Garuda, Pancasila, bukan empret, ya, masih gagah. Tapi mengapa? Karena ingat kebaikan istrinya begitu indah. Taatnya pada suami, karena tak indah kan taat pada suami, menjaga aib suami, menjaga harta suami, selalu ya jadi itu nanti sakit Bu sampai jelek pun dia tidak mau karena hatinya sudah ada, tidak ada kapling lain untuk wanita lain selain diri istrinya, karena dipenuhi istrinya, kaplingnya daun kebak ya. Tapi kalau wanitanya sombong tentang cantik, sombong, mati ya udah. Aku jandaku masih laku. Nek laku, nek diambil Allah dulu penyakitan, nggak laku. Laki-laki piring seng, jelek-jelek masih laku Bu. Ya piring seng kan masih pakai untuk makan nasi cukup, nasi wanita keramik indah, prong nggak kepake, udah aibnya dah yang fatal. Jadi maaf filosofinya gitu. Jadi untuk laki-laki jangan ketemu dulu dan obatnya tolong kalau bapak wanita itu tergantung umurnya berapa ya. Ada umur tertentu wanita itu ada yang maaf laki-laki ada yang fisiknya penting atau psikologisnya penting, itu beda. Cuma wanita itu saya tuh maaf saya dulu bagian di poliklinik impotensi Pak, saya tuh ada 3 dokter yang terlatih sebenarnya di Sarjito itu ada yang punya lisensi itu Jogja itu duanya berapa orang tok itu. Salah satunya saya. Cuma saya sekarang sampai sekarang nggak mau praktek saya. Soalnya praktek nanti pasiennya banyak Pak. Cuma mengobati ular-ular lumpuh itu loh. Jadi kadang-kadang itu bisa. Padahal gini. Bapak kalau pagi hari bisa nggak berkicau? Bisa berkicau berarti bisa. Asal bisa selama sebulan, coba nggak ketemu dulu, makan yang sehat, tapi cabai kopi, teh, kopi sama kopi tambah, cabai olahraga, loh kok bisa bangkit? Berarti bisa. Kalau nggak bisa, pasti ada unsur psikologis. Atau Bapak ada penyakit diabetes, atau DM atau hipertensi. Hipertensi obatnya terlalu cepat turun, itu melempem Pak. Melempem, nggak renyah lagi, nggak kriuk-kriuk lagi. Paham Pak? Melempem, tahu Kak kue atau karak melempem itu. Nah, melempem nggak kriuk-kriuk, nggak renyah. Ya. Kalau punya sakit gula, hipertensi turunnya cepat, justru melempem. Maka tensi turun pada orang laki-laki diturunkan pelan-pelan, dia nggak melempem, masih perkasa. Ya masuk surga. Ya itu terus jadi kalau Bapak jantan kalau itu bisa pasti dia normal gitu, normal. Dan cara merawat sebenarnya Pak, maaf ini Bapak didiskusikan ya. Dulu pernah diskusi di UGM, di Gelanggang Mahasiswa UGM itu dari ulama, dari tokoh agama yang pinter-pinter tokoh-tokohnya itu. Saya kan bukan tokoh, saya cuma penggembira. Ya. Ada dokternya, psikiater, psikolog, sosiolog, kriminolog itu pakar-pakar. Gimana tentang masturbasi? Maaf ya ini nyinggung itu. Gimana kalau suaminya perkasa itu ternyata merawatnya harusnya istri itu merawat suami dengan 3 hari sekali dikeluarkan. Harusnya biar nggak kena penyakit macam-macam dan tetap kekuatannya masih sakti mandraguna baji Garuda bukan emprit gitu ya. Harusnya istri itu harus menawarkan kalau perlu, Mas, perawatan gitu harusnya. Itu artinya yang solihah ya. Tapi wanita yang soleh repot, mau wanita ke laki-lakian repot ya. Wanita tapi nggak mau jadi wanita yang baik tapi suka dibuat rasional ilmiah. Apa untungnya untuk saya? Loh, ini gak wanita gak wedok maneh nih kira. Ini lanangan ini. Rogomu wedok ning jeromu lanang dandane ngono kuwi. Menuntut untung rugi ya bisnis ae. Penakku apa? Ora penak apa-apa. Ini wanita solehah bukan masa penak dapat melayani itu dapat pahala. Jangankan cuma melayani, sedang puasa sunat aja batalkan puasa sunatnya untuk melayani suami. Puasa saja demi Allah aja gugurkan kok gitu. Ya itu jadi kira-kira gitu Pak. Nanti kalau Bapak itu sebenarnya masih bisa berarti normal sebenarnya. Perawatannya mungkin kurang bagus ya. Ya nanti perawatannya nanti ya istri yang membuat perawatan itu menarik Pak. Apa-apa dikupas seminar tentang seks pendekatan Islam dan medis dan kriminologi. Wah keren tuh. Ya, nanti ya itu rame Pak itu sampai 8 sampai jam 2 sore itu enggak rampung.
Ya saya kira demikian Bapak Ibu. Ya cuma nanti Ya, bisa lihat siap. di YouTube mungkin kalau saya nggak ada mungkin saya lupa. Sekian dari saya mungkin. Ya, terima kasih dok. Jadi Ibu, ya mohon maaf Bu ya, jadi karena dokter ini itu memang luar biasa Bu. Dari pengalaman mahasiswanya, dari pengalaman pasien di Sarjito, yang kebetulan saya pernah kuliah Jogja, itu kalau beliau ini nggak ada habis-habisnya, kuat dia. Jadi 8 jam berbicara, tapi kita kasihan karena beliau akan perjalanan ke Purwakarta untuk istirahat ya, jadi istirahat nanti. Untuk itu nanti Pak Nanang nanti kita kirim nomor teleponnya. Jadi beliau ini ramah Bu, jadi menjawab ya selama tidak ada kegiatan lagi ngajar, lagi ngisi seminar gitu. Insya Allah dijawab. Nanti nomor teleponnya ada di Pak Nanang Bu. Nanti lihat YouTube-nya aja. Atau disebutin sama dokter nih. Di YouTube aja ya kalau bertanya nanti lewat adminnya anak saya itu karena saya itu psikolog gitu. Admin satu psikolog masa dan olahraga, dia iPhone fit dia. Dia itu di baru ngambungan S2 untuk magister manajemennya dia ekonomi. Habis itu mau ambil S3-nya tentang apa? Di YouTube saya Prof. Busino di R. Burjono itu ada adminnya, tanya di situ bisa. Kalau Ibu ada subscribe nanti itu minta tanya di situ bisa. Oh, nomor teleponnya 08. Tapi jangan sebarkan nomor ini. Kadang-kadang ada yang minta bantuan apa anak sana yatim gitu. Ternyata dicek tuh ternyata orangnya sama ternyata. Ya ganti-ganti KTP macam-macam saya ketahuin anak saya ayah dikerjain orang ini. Kenapa? Sudah kalau bos Suseno ya. Ya ada kan? Ya itu pertanyaan nanti akan saya jawab Bu, pertanyaan situ besok langsung apa? Ya. Di Halo Dokter. Oh di Halo Dokter. Ya dulu saya. Oh iya. Itu kira-kira Bu, nanti ada YouTube ada saya kadang-kadang ngisi di tempat lain. Ini besok hari Ahad ya saya ngisi 2 lagi Bu tentang persiapan haji nasional ada 2. Jadi pulang jam 10 langsung saya ya harus YouTube tuh langsung Zoom sampai jam 4 sore. Jadi perjalanan dari sini Purwakarta, habis itu langsung saya di perjalanan saya isi YouTube lagi karena ada seminar nasional pelatihan. Ya, terima kasih banyak Pak Probo untuk ilmunya dan sharingnya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita undang lagi Prof ya, kalau memang bersedia. Ya, jadi beliau kan sering dekat Bu, cuman sering ke Pondok Gede ini, sering ke Kemenkes, jadi sering ngasih seminar di Jakarta. Ya, mudah-mudahan beliau ada waktunya. Ya, marilah Pak Nanang, Pak Haji Nanang mana? Kita tutup dulu dengan baca hamdalah. Habis ini kita foto bareng ya, ibu-ibu dulu, nanti lalu bapak-bapak. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.